Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Agustianingsih, BP 20 10 55 70 01 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang turunan parsial. Sebelum masuk ke penjelasannya, kita harus mengetahui dulu apa itu turunan parsial. Kita sering mendengar turunan parsial dalam pelajaran matematika tingkat lanjut. Apa arti sederhana dari turunan parsial? Untuk lebih mudah dimengerti, kita bahas dari kata parsial. Terlebih dahulu, parsial secara umum berasal dari kata part dalam bahasa Inggris yang artinya bagian. Jadi, turunan parsial adalah sebuah perubahan nilai dari suatu fungsi yang mempunyai dua variabel atau lebih secara sebagian atau tidak seluruhnya dan diturunkan satu-satu. Jika pada fungsi z, f, x, y, kita turunkan terhadap variabel x, maka y akan dianggap sebagian konstanta. Dan bisa disebut kita mencari turunan parsial z terhadap x. Fungsi dari beberapa variabel pada turunan parsial. Kebanyakan hubungan dalam ilmu ekonomi melibatkan lebih dari dua variabel. Permintaan suatu barang tidak hanya bergantung pada harganya sendiri, tetapi juga pada harga barang, substitusi, dan pelengkap, pendapatan konsumen, belanja iklan, dan sebagainya. Demikian pula keluaran dari suatu proses produksi bergantung pada berbagai masukan, termasuk tanah, modal, dan tenaga kerja. Untuk menganalisis perilaku ekonomi, kita harus memperluas konsep suatu fungsi, dan khususnya pada kalkulus diferensial, ke fungsi beberapa variabel. Fungsi f dari dua variabel adalah aturan yang menetapkan ke setiap pasangan bilangan yang masuk, atau bisa disebut dengan x, y. Sedangkan bilangan keluar yang definisikan secara unik bisa disebut dengan z. Ini dapat diilustrasikan pada gambar 5.1 pada kotak hitam berikut. Fungsi f pada kotak hitam ini melakukan beberapa operasi aritmatika pada x dan y, dan untuk menghasilkan z. Misalnya, aturannya mungkin mengalikan dua angka dan menambahkan dua kali angka kedua. Kita dapat menulisnya dengan simbol sebagai berikut. Fxy sama dengan xy plus 2y atau z sama dengan xy plus 2y. Agar dapat mengevaluasi fungsi, kita harus menentukan nilai numerik dari x dan y. Contohnya, fungsi f dan rumus fxy plus sama dengan xy tambah 2y. Soalnya yang A F34, B F43. Solusinya, pertama kita yang A substitusi ke X. X-nya adalah 3 dan Y adalah 4. Kita masukkan rumus ini, yang rumus di atas. F34, X-nya adalah 3, Y adalah 4. Sama dengan X-nya 3, kita ganti dengan 3, dan Y kita kalikan dengan Y diganti dengan 4. Ditambah 2 sudah ada pada rumus, dikali Y. Y-nya kita ganti dengan 4. Sama dengan 20. 3 dikali 4, 12, ditambah 2 dikali 4, 8, sama dengan 20. Yang B, X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 3. Masukkan rumus F43 sama dengan X diganti dengan 4, dikali Y diganti dengan 3. 4 dikali 3, tambah 2 sudah ada pada rumus, dikali Y. Y-nya diganti dengan 3, sama dengan 18. 4 dikali 3, 12, tambah 2 dikali 3, 6, sama dengan 18.
Kita telah menggunakan label X dan Y untuk dua bilangan yang masuk disebut variabel bebas. Dan Z untuk bilangan keluar disebut variabel terikat. Kita juga dapat menulisnya dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan X1 kali X2 ditambah 2 kali X2. Menggunakan X1 dan X2 untuk menunjukkan variabel independen. Dan kali ini menggunakan Y untuk menunjukkan variabel dependen. Penggunaan subskrip mungkin tampak agak rumit, tetapi ini memberikan eksistensi yang jelas untuk fungsi lebih dari dua variabel. Secara umum, fungsi dari n variabel dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan F, X1, X2, sampai seterusnya, sampai Xn. Lanjut. Fungsi dari suatu variabel dapat diberi deskripsi bergambar menggunakan grafik seperti gambar 5.2 berikut, yang membantu memberikan kesan intuitif untuk perilakunya. Gambar pada 5.2 ini menunjukkan grafik fungsi kas. Rumusnya, Y sama dengan Fx. Di sini, di mana sumbu horizontal menentukan bilangan masuk X, dan sumbu vertikal menentukan bilangan keluar Y. Ketinggian kurva tepat di atas titik manapun pada sumbu X mewakili nilai fungsi pada titik ini. Pertanyaan yang jelas untuk ditanyakan adalah apakah ada representasi bergambar fungsi dari beberapa variabel? Jawabannya adalah ya, dalam kasus fungsi dua variabel meskipun tidak mudah untuk dibuat. Seperti rumus fungsinya, Z sama dengan F, X, Y. Dapat dianggap sebagai permukaan, lebih mirip pegunungan dalam ruang 3 dimensi seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.3 berikut ini. Jika Anda memvisualisasikan titik masuk dengan koordinat X dan Y terletak pada bidang horizontal. Maka ketinggian permukaan Z tepat di atasnya mungkin bisa Anda bayangkan. Bukanlah tugas yang mudah untuk membuat sketsa permukaan dengan tangan dari persamaan berikut ini. Persamaannya Fxy sama dengan xy3 ditambah 4x. Meskipun paket grafik 3 dimensi ini tersedia untuk kebanyakan putar yang dapat menghasilkan vlog seperti ini. Tidak mungkin memberikan interpretasi grafis apapun untuk fungsi lebih dari dua variabel. Misalnya, sebuah fungsi dari, katakanlah, 4 variabel akan membutuhkan 5 dimensi. Satu untuk setiap variabel masuk, dan satu lagi untuk setiap variabel keluar. Terlepas dari kemunduran ini, kita masih dapat melakukan tugas untuk membedakan fungsi dari beberapa variabel. Dan seperti yang akan kita lihat di bagian selanjutnya dari bab ini, turunan semacam itu memainkan peran penting dalam menganalisis perilaku ekonomi. Dapat diberikan fungsi dua variabel seperti berikut. Z sama dengan Fxy. Kita dapat menentukan dua turunan orde pertama. Turunan parsial dari F terhadap X ditulis sebagai berikut. dz per dx atau df per dx atau fx. Dan ditemukan dengan menurunkan f terhadap x dengan y tetap konstan. Demikian pula, turunan parsial dari f sehubungan dengan y ditulis sebagai berikut. dz per dy atau df per dy atau f per y. Fy.
dan ditemukan dengan menurunkan f terhadap y dengan x tetap konstan, kita dapat menggunakan tanda keriting dalam notasi. Untuk membedakan diferensiasi parsial fungsi beberapa variabel dari diferensiasi biasa, fungsi satu variabel. Notasi alternatif fx analog dengan notasi f untuk diferensiasi biasa. Secara umum, kita dapat mendiferensiasi fungsi dari dua variabel. Hal yang kita hasilkan adalah fungsi dari dua variabel. Ini menunjukkan kemungkinan membedakan untuk kedua kalinya. Sebenarnya ada 4 turunan parsial order 2. Kita dapat menulisnya d kuadrat z per dx kuadrat atau d kuadrat v f per d kuadrat x dx kuadrat atau fxx. Untuk fungsi yang diperoleh dengan membedakan 2 kali terhadap x dapat ditulis d kuadrat z per dy kuadrat atau d kuadrat f per dy kuadrat atau fyy. Untuk fungsi yang diperoleh dengan membedakan 2 kali terhadap y, ditulis d kuadrat z per dy dx atau d kuadrat f per dy dx atau fyx. Meskipun kita telah berkonsentrasi secara eksklusif pada fungsi dari dua variabel, harus jelas bagaimana mengerjakan turunan parsial dari fungsi lebih dari dua variabel. Untuk fungsi umum dapat ditulis y sama dengan f x1, x2, sampai seterusnya dengan xn. Turunan parsial dapat ditulis turunan parsial order pertama ditulis sebagai berikut. df per dx1 atau fi. df per dxi atau fxi. xi sama dengan 1, 2, titik sampai n. Yang ditemukan dengan melakukan diferensiasi terhadap satu variabel pada satu waktu, menjaga N1, variabel yang tersisa tetap. Turunan parsial order kedua ditentukan dengan cara yang analog. Kita telah melihat bagaimana mengerjakan turunan parsial tetapi belum memberikan makna apapun padanya. Untuk memberikan interpretasi dari turunan parsial, mari kita mundur satu langkah sejenak dan mengingat kembali situasi yang sesuai untuk fungsi satu variabel berikut. Y sama dengan fx. Turunannya dy atau dx. dy per dx. Memberikan laju perubahan y terhadap x. Dengan kata lain, jika x berubah dengan sejumlah kecil delta x, maka perubahan y sesuai dengan delta y sama dengan dy per dx delta x. Selain itu, keakuratan aproksimasi meningkat karena delta x semakin kecil dan kecil. Mengingat cara di mana turunan parsial ditemukan, kita dapat menyimpulkannya untuk fungsi dua variabel, yaitu dapat ditulis z sama dengan vxy.
Jika X berubah dengan sejumlah kecil delta X dan Y ditetapkan, maka perubahan yang sesuai pada Z memenuhi delta Z sama dengan dz per dx delta X. Demikian pula, jika Y berubah sebesar delta Y dan X tetap, maka Z berubah sebesar delta Z sama dengan dz per dy delta Y. Dalam praktiknya, tentu saja X dan Y dapat berubah secara bersamaan. Jika ini kasusnya, maka perubahan bersih pada Z akan menjadi jumlah dari perubahan individu yang disebabkan oleh perubahan dalam X dan Y secara terpisah. Sehingga kita dapat merumuskan delta Z sama dengan dz per dx delta X ditambah dz per dy delta Y. Ini disebut rumus kenaikan kecil. Meskipun ini hanya perkiraan, dapat ditunjukkan bahwa untuk sebagian besar fungsi kesalahan yang sesuai cenderung 0 karena delta X dan delta Y keduanya cenderung 0. Oleh karena itu, rumus terkadang dikutip dengan tanda persamaan dan ditulis sebagai dx sama dengan dz sama dengan dz per dx plus min dz kurang per dy, di mana simbol dx, dy, dan dz disebut dengan diferensial dan mewakili nilai pembatas dari delta X, delta Y, dan delta Z. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.